Proses rekapitulasi perhitungan suara DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Imbas kericuhan, perhitungan suara sempat dihentikan sementara. Cekcok hingga nyaris baku hantam terjadi saat rekapitulasi suara DPRD Kota Bekasi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah saksi partai menduga terjadi penggelembungan suara karena ketidaksesuaian antara data perolehan suara yang dipegang saksi dengan perolehan suara hasil pleno. Saksi partai meminta kotak suara dibuka kembali. Yang kedua, salahnya tidak sedikit, salahnya banyak sekali. Di Gianyar, Bali, rapat rekapitulasi suara pemilu ramai interupsi saksi partai. Sama dengan di Bekasi, ada perbedaan data antara yang ditampilkan di pleno dengan bukti yang mereka pegang. Yang mencolok, data di PPK Kecamatan Tampak Siring. Apakah pada saat input data kemarin di PPK, biasanya saya lihat karena saya di Sukawati berdampingan dengan PPK, kalau itu tidak sinkron, tidak kepala kamera dia. Kok ini bisa? Kok ini bisa masuk? Itu merah dia. Kalau tidak sinkron, DPT-nya, tampaknya itu pasti merah dia. Kok ini bisa masuk? Bagaimana cara kerjanya? Keriuhan saat rekapitulasi suara tak cuma terjadi di dalam ruangan pleno, tapi juga di luar ruangan. Mahasiswa menggeruduk lokasi rekapitulasi suara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Massa menuntut penghitungan suara ulang di sejumlah TPS karena diduga ada kecurangan di Kecamatan Bulo dan Kecamatan Matanga. Beberapa TPS yang ada di dua kecamatan ini dilakukan penghitungan suara ulang. Mekanisme penghitungan suara ulang di tingkat kabupaten tidak bisa kami lakukan karena ada mekanisme tersendiri. Undang-undang jelas menyatakan bahwa penghitungan suara ulang itu dapat dilakukan sampai di tingkat kecamatan. Kericuhan saat rekapitulasi suara seperti ini terjadi lantaran dugaan kecurangan yang disuarakan sejumlah pihak di pemilihan presiden dan legislatif terjadi di banyak tempat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi Pemilihan Umum melanjutkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional di luar negeri. Rapat pleno digelar dalam 2 panel untuk mempercepat proses rekapitulasi. Panel A dipimpin Ketua KPU RI Hasyim Asyari dengan agenda melanjutkan rapat pleno rekapitulasi pada hari keempat. Hingga pagi hari ini, panel A telah menyelesaikan perhitungan suara di 13 PPLN. Dan panel B dipimpin oleh Komisioner KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin dengan agenda rekapitulasi hari kelima. Ada rekan kami Cindy Permadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jakarta yang melaporkan rekapitulasi di luar negeri. Cindy, selamat siang. Mengapa kemudian harus ada 2 panel dalam rapat pleno kali ini? Ya, Sisko, selamat siang. Pembagian rekapitulasi menjadi 2 panel terkait dengan efisiensi ataupun juga dengan efektivitas. Karena kita ingat bahwa kalau sesuai jadwal, rekapitulasi tingkat nasional ini harus sudah selesai di tanggal 20 Maret 2024. Atau artinya dalam waktu sekitar 17 hari ke depan. Nah, kalau di KPU RI memang untuk rekapitulasi yang didahulukan adalah penghitungan suara luar negeri karena disebut kalau menurut KPU sudah lebih siap. Ada 128 PPLN yang harus dihitung dalam beberapa hari ini, tapi kita tahu ada satu PPLN yaitu PPLN Kuala Lumpur yang masih belum bisa dihitung karena masih akan melakukan pemungutan suara ulang di pertengahan Maret. Atau kalau sesuai jadwal di tanggal 9 Maret untuk metode kotak suara keliling dan tanggal 10 Maret untuk pencoblosan di TPS. Sampai pagi tadi sudah ada 94 PPLN yang sudah dihitung dari hari pertama atau artinya di hari kelima ini sudah ada total 94 PPLN yang proses rekapitulasi manualnya sudah selesai. Nah, di panel A yang dipimpin oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari masih melanjutkan proses rekapitulasi hari keempat. Rencananya sebenarnya kalau sesuai jadwal kemarin ada 18 negara atau 18 PPLN yang akan direkapitulasi secara manual. Tapi karena belum selesai sehingga masih dilanjutkan hingga siang hari ini. Sekitar jam 11:30 tadi setidaknya sudah 15 PPLN yang dihitung dan juga ditetapkan hasilnya.
Sementara kalau di panel B sudah memasuki rekapitulasi hari kelima. Nah, sebenarnya apa yang membedakan atau memengaruhi durasi dari rekapitulasi itu ada beberapa faktor. Misalnya yang pertama adalah karakteristik dari PPLN itu sendiri, kemudian karakteristik dari masing-masing saksi. Karena kita tahu di rekapitulasi atau di rapat pleno rekapitulasi di KPU RI ini ada saksi yang juga dihadirkan dan dilibatkan. Mulai dari Bawaslu, kemudian juga ada saksi peserta pemilu, mulai dari saksi masing-masing paslon capres-cawapres dan juga saksi dari partai politik. Juga tergantung dari kendala masing-masing PPLN. Misalnya kalau ada ketidaksinkronan data, akan didalami lagi ketidaksinkronan ini apa, kemudian alasannya apa. Lalu juga misalnya apakah ada kesalahan input data, salah penyebutan, kemudian apabila ada kendala juga nantinya akan didalami lagi, bisa itu oleh KPU, Bawaslu maupun saksi yang hadir. Misalnya apakah ketika ada kendala rekapitulasinya dilakukan melibatkan saksi-saksi yang terkait. Nah, kalau hingga jam setengah 12 siang ini, Sisko dan juga saudara, kalau saya sebutkan beberapa hasil rekapitulasinya, untuk pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejauh ini unggul di 4 negara. Yang pertama adalah di PPLN Moskow, Rusia, mendapatkan 214 dari 424 suara. Kemudian PPLN Tashkent, Uzbekistan mendapatkan 63 dari 112 suara. PPLN Phnom Penh, Kamboja mendapat 3.854 dari 4.419 suara. Dan PPLN Caracas, Venezuela mendapat 48 dari 100 suara. Sementara kalau untuk pasangan calon Ganjar Mahfud unggul di 3 negara, yaitu dari hasil penghitungan di PPLN Helsinki, Finlandia mendapat 193 dari 490 suara. Lalu PPLN Canberra, Australia mendapat 244 dari 562 suara. Dan PPLN Chicago, Amerika Serikat mendapat 416 dari 935 suara sah. Masih akan berlangsung proses rekapitulasi karena tidak hanya penghitungan luar negeri tapi juga nantinya akan dilanjutkan dengan penghitungan di dalam negeri. Sisko, akan kita tunggu bagaimana update-nya dan apa saja kendala di penghitungan luar negeri pada hari kelima ini, Francisco. Baik, terima kasih atas update Anda terkait rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ada 2 panel untuk mempercepat proses perhitungan karena targetnya 20 Maret 2024 sudah disampaikan kepada publik. Terima kasih Cindy Permadi.